Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan pimpinan cabang PT Kala Toyota Kolaka, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan itu adalah ucapan yang selalu kita ucapkan sebagai umat Islam. Wajib 5 kali sehari semalam mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini kita ucapkan dalam 5 kali sehari semalam, 2 kali 24 jam, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibaca di dalam salat 5 kali sehari semalam. Karena jumlah rakaat salat kita ada 17 rakaat, dan setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah, dan alhamdulillahirabbil alamin itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam, 17 kali di luar salat sunnah. Jadi salat sunnah itu bukan wajib. Jadi yang saya masukkan ini wajib. Ketika kita tinggalkan sudah jelas berdosa. Ketika kita laksanakan mendapat pahala. Kalau sunnah, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tidak kerjakan tidak berdosa. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini diawali dengan 24 nabi dan rasul. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah diutus? Tidak cukup ke 20 nabi, 24 nabi dan rasul diutus kalam ini? Yang menjawab pertanyaan ini bukan kita tapi Allah sendiri. Apa jawaban Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Tidak dimiliki Nabi Adam sampai 24 nabi dan rasul sebagai rahmatan lil alamin. Hanya kepada Rasulullah diperuntukkan rahmatan lil alamin. Latar belakang yang kedua diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Tidak ada 24 nabi dan rasul. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran bahwa ada suri teladan pada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ketiga adalah pembawa berita gembira. Berita gembira yang mana dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari 24 nabi dan rasul sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya Rasulullah memberikan kegembiraan kepada umat manusia, kesempurnaan agama. Terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamad dinan. Ayat ini menunjukkan ayat terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahwa Islam telah diridhoi. Islam menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Yang kedua, telah dicukupkan rezeki. Makanya ketika kita sudah cukup rezeki kita,
maka sudah habis juga hidup kita di dunia. Jadi kalau masih ada rezeki kita, maka kita masih bisa hidup. Biar kita dalam keadaan sakit keras, kalau masih ada rezeki kita tidak akan mati. Oleh itu, bagaimana kita bisa mati dalam husnul khatimah, dalam mati dalam penghujungnya dalam kebaikan? Maka kita selalu minta. Di mana mintanya? Salah satu yang tidak bisa diganggu oleh iblis adalah sujud terakhir. Setelah kita baca subhana rabbiya'ala wa bihamdi 3 kali, kita minta, ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi bukan uang yang pertama diminta, sehat. Biar banyak uang, kalau tidak sehat tidak ada guna-gunanya. Tempat dokter yang ambil uang. Jadi yang nikmat yang paling besar itu adalah sehat. Jadi setiap saat 5 kali sehari semalam, setiap sujud terakhir kita minta. Yang pertama kita minta, ya Allah berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Sehat jasmani kita dan sehat rohani kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita minta, cukupkan rezekiku ya Allah. Bukan tambah. Jadi beda tambah dengan cukup. Kalau tambah masih kurang. Beda tak? Apakah sama cukup dengan tambah? Tambahkan rezekiku dan cukupkan rezekiku. Beda tak? Kalau tambah belum cukup. Tapi kalau cukup mau beli ada, mau kasih sekolah anak ada, selalu ada saja. Itulah namanya cukup. Kalau tambah Anda cukup, maka selalu diminta cukupkan rezekiku ya Allah. Dan yang ketiga kita minta dalam sujud terakhir kita adalah matikan saya dalam husnul khatimah. Mati dalam mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa ini diminta? Karena Nabi yang mengatakan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada manusia yang tidak diperiksa oleh mungkar dan nakir. Ada orang yang tidak diperiksa. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatu, man ikhwan, man, tidak ditanya itu. Jadi ada yang mendapat tiket khusus oleh Allah yang tidak diperiksa, yang tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Yang mana itu? Yang mampu mengucapkan di penghujung akhir hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang pernah analisis ini la ilaha, berapa huruf ini la ilaha illallah? Ibu-ibu, berapa huruf ini la ilaha illallah? Pernah kita hitung? Ini salah satu kalimat diberikan kepada kita. Ini zikirnya lidah. Ketika dibaca ini tidak bisa ketemu dua bibir. Ada yang bisa ketemu dua bibirnya ketika baca la ilaha illallah? Ada? Inilah keistimewaan diberikan khusus kepada umatnya Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak bisa ketemu dua bibir karena memang disiapkan itu zikirnya lidah, lisan. Berapa huruf ini? Ada yang pernah lihat, baca, buka di internet berapa huruf itu la ilaha illallah? Yang ketika kita ucapkan satu kali itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih berat timbangannya satu kali la ilaha illallah. Inilah yang didakwakan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai kepada Rasulullah. Tapi yang beriman pada zaman Nabi yang beriman pada periode Makkah cuma 72 orang. Periode Makkah Nabi berdakwah 13 tahun. Yang didakwakan bukan perintah sholat, puasa, zakat dan haji, hanya didakwakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi betapa berat itu kalau orang yang tidak diberikan petunjuk. Berapa huruf ini? 12 huruf. Lahirnya 12 jam. Jadi jam itu 2 kali 12, 24. 12 siang, 12 malam. 2 kali 12, 24. Kita hanya berputar di angka 12. Setelah 12, satu berputar sampai 12. Begitulah perputarannya. 12 siang, 12 malam. Apa yang memutar itu? Yang mana yang selamat? Yang ada dalam putaran itu. Itu tadi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasul akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu Muhammadur Rasulullah? Pernah kita hitung Muhammadur Rasulullah.
Ini zikirnya jasadia kita. Jadi ada zikirnya rohania kita itu la ilaha illallah. Zikirnya jasadia kita adalah Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu Muhammadur Rasulullah? 12 huruf. Jadi bukan disetting, bukan secara kebetulan, tapi Allah yang memberikan 12 diciptakan ini. Jadi kalau kita bicara 12 jam 12, kenapa tidak 12, 13, 15, 13? 1 sampai 12 hitungannya. Bukan sampai 10. Kenapa bukan sampai 10 saja? Ya, kalau kita berhitung 1 sampai 10. Kenapa sampai 12? Kalau kita kaitkan dengan kelahiran Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi hijrah ke Madinah 12. Nabi nikah pada tanggal 12 pada hari Senin. Nabi wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Apa dibalik angka 12? Jadi bukan dibuat kenapa Nabi lahir 12, Nabi hijrah ke Madinah 12, Nabi nikah dengan Siti Khadijah 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Di angka keberuntungan itu 12. Maka orang yang menjadi yang selalu mau jadi caleg, selalu mau nomor satu suaranya, tidak mau nomor 2. Setelah nomor 2 ya wakil. Orang selalu nomor 1. Kenapa nomor 1? Dari mana itu angka nomor 1? Itu baru hakikat dari la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Setelah Allah Muhammad. Kita ini dalam hakikinya kita ini berbentuk Muhammad, min, ha, mim, dal. Berdiri pun Muhammad, rukuk pun Muhammad, sujud pun Muhammad, duduk pun Muhammad. Maka yang salat itu pada hakikat dalam ilmu tasawuf, yang salat itu adalah Muhammad, yang terima salat itu ada Allah. Kalau Muhammad yang salat dan Allah menerima salat, pasti diterima salat kita. Maka tidak ada bentuk jasa dia kita seperti ini itu masuk dalam neraka. Jadi bentuk Muhammad ini tidak ada bentuk Muhammad mulia ini yang masuk dalam neraka. Makanya ketika sudah dimasukkan di dalam kuburan, orang yang tidak melaksanakan ibadah itu dirubah wujudnya. Apa wujudnya? Kalau tidak berbentuk babi, berbentuk ular, berbentuk kalajengking, berbentuk lipat. Semua yang menakutkan. Ini adalah salah satu. Kita kembali. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama lahirnya kita. Bagaimana Rasulullah lahir? Kalau kita lahirnya semua baik yang disesar maupun yang lewat tempatnya keluar, pintunya keluar, dalam posisi kita semua sujud ke tanah. Jadi semua orang yang lahir itu dalam posisi sujud ke tanah. Kalau Rasulullah bagaimana lahirnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, semua bidadari diturunkan ke dunia. Malaikat diturunkan menghabis sehingga iblis tidak mampu mengintip bagaimana itu Rasulullah dilahirkan. Bagaimana Rasulullah dilahirkan? Dalam kitab Barzanji dikatakan Rasulullah ketika dilahirkan dia letakkan kedua tangannya di tanah, lantas dia menghadap ke langit, lantas dia berucap. Kalau kita yang kita ucapkan sama yang saya ucapkan dengan kita. Apa itu yang diucapkan? Ada biasa dengar orang yang lahir? Ada biasa kita dengar orang yang lahir. Kalau itu tidak diucapkan itu mati, itu anak-anak lahir keluar. Apa yang diucapkan? Bukan ya. Bukan ya. Yang diucapkan itu adalah kalimat tauhid. A, I, U. Mulailah pekerjaan kita apapun kita kerja, selalulah mulai dengan kalimat hidup. Maka insya Allah selalu hidup dan selalu berhasil. Itu kalimat hidup. Jadi kita mulai pekerjaan apapun pekerjaan selalu hidup. Kalau Nabi ketika dia lahir bukan itu diucapkan. Ketika Rasulullah lahir keluar dari perut ibunya dalam letakkan kedua tangannya baru dia menghadap ke langit, lantas dia berucap. Apa ucapannya Nabi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Beda-beda. Nabi lahir sudah disunat.
Nabi lahir dalam keadaan bersih, Nabi lahir dalam keadaan bercelak, ada kelahiran seperti itu. Bersih. Sudah disunat. Ini yang pertama kita mengenal, itu cara bagaimana kita mengenal Rasulullah. Proses kejadiannya saja Rasul tidak sama dengan kita. Bagaimana proses kejadiannya Rasul? Itu bapaknya Rasulullah itu bersaudara 17. 7 laki-laki, 7 perempuan, 10 laki-laki. Dan bapaknya Rasulullah itu namanya Abdullah, anak ke-10. Dan pada orang-orang dulu, orang-orang kafir dahulu, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Makkah dulu, itu setiap anak ke-10 selalu dikorbankan. Pas Abdullah anak ke-10, dan ini adalah lain dari yang lain, dari 10 bersaudara, Abdullah ini memiliki kelebihan. Manusia tergagah pada zamannya. Jadi Abdullah bapaknya Rasulullah orang tergagah. Dari mana kegagahannya? Karena itu dalam kitab bahwa ketika dia berjalan di terik matahari yang panas, itu matahari redup. Ketika dia berjalan di malam gelap gulita, itu Abdullah seperti ada lampu yang menyinari, sehingga gadis-gadis Mekah pada waktu menawarkan untuk dinikahi sama Abdullah, tapi tak satu pun yang dia terima. Maka ketika itu jalan Abdullah, pas berada di depan rumahnya Siti Aminah. Aminah berada di balik jendela rumahnya. Abdullah lewat. Abdullah menoleh masuk dalam rumah Siti Aminah. Ketemu 4 mata. Ketika dia bertatapan 4 mata, pingsan Abdullah, pingsan juga Siti Aminah. Maka ketika bangun dari pingsannya, cahaya yang dimiliki Abdullah sudah tidak ada. Pindah kepada Siti Aminah. Maka gadis-gadis yang pernah menawarkan untuk dinikahi sama Abdullah sudah tidak mau. Jadi berpindahnya cahaya dari Abdullah kepada Siti Aminah, Rasulullah dikandung. Kalau kita bertemunya antara bapak dan ibu kita dengan cinta dan kasih sayang, melalui dengan pernikahan, setelah pernikahan perkawinan, maka dikandung kita. Kalau Rasulullah tidak, berpindahnya cahaya dari Abdullah kepada Siti Aminah, dikandung Rasulullah. 2 bulan setelah pindahnya cahaya itu, meninggal Abdullah. Dalam secara hakiki Rasulullah dalam prosesnya itu bukan dalam sentuhan fisik, tapi berpindahnya nur dari Abdullah kepada Siti Aminah. Jadi prosesnya memang beda dengan kita. Setelah itu, ketika dikandung tidak pernah merasakan yang namanya mengandung. Itu ibunya. Beda dengan ibu kita, setengah mati itu dikandung. Ketika dilahirkan pun juga begitu. Tidak pernah merasakan sakit ketika dilahirkan itu Rasulullah. Kalau ibu kita yang melahirkan kita antara hidup dan mati. Saya bilang itu kalau ketemu mereka ada setengah matinya itu ibu kalau melahirkan kita. Kalau Nabi tidak disakiti ibunya, tidak pernah tidak dirasakan itu oleh ibunya, lahir itu Rasulullah. Itu yang pertama. Apalagi keajaiban yang terjadi dengan lahirnya Rasulullah pada tanggal 12 itu, terjadinya pembunuhan terhadap bayi wanita itu dihentikan. Jadi dulunya itu wanita ketika lahir itu dikubur hidup-hidup. Setelah ada lahir langsung dibunuh. Dianggap itu wanita pada zaman jahiliyah tidak ada guna-gunanya. Setelah Rasulullah lahir dihentikan pembunuhan itu, maka Rasulullah mengangkat derajat wanita 3:1. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk siapa saya mengabdi? Ibumu. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. 3 ibu 1 bapak. Kenapa 3 ibu 1 bapak? Karena ibu mengandung, bapak tidak bisa mengandung. Ibu melahirkan, bapak tidak bisa melahirkan. Ibu menyusui, bapak tidak bisa menyusui. Bahkan ibu membesarkan, kalau bapak cuma membantu membesarkan. Jadi cuma 1, makanya bapak 1, 3 ibu. Setelah itu apa lagi yang terjadi? Disebut dengan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal datang tentara Abraha ke Mekah yang ingin menghancurkan Baitullah sebelum memasuki kota Mekah.
tanah haram, Allah telah mengirim burung ababil dengan membawa batu dari neraka, dan hancurlah tentara Abraham itu yang mengendari gajah seperti anak-anak yang dimakan ular. Apalagi yang terjadi? Api yang tidak pernah padam di negeri Persia yang disembah orang-orang Persia selama 1000 tahun, api itu tidak pernah padam 1000 tahun. Tiba-tiba menjadi padam dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawah ladang menjadi subur dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu neraka ditutup dan yang dibuka hanya pintu surga dengan lahirnya Rasulullah. Maka sudah jelas bahwa diutusnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan kepada manusia saja tetapi alam semesta ini. Sehingga dikatakan di dalam kitab kursi, seandainya bukan karena engkau Muhammad, langit dan bumi saya tidak ciptakan, bulan dan bintang saya tidak ciptakan, dan seluruh fasilitas di atas permukaan bumi ini saya tidak ciptakan, itu karena engkau Muhammad. Maka pantas kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah. Tidak diterima suatu ibadah, suatu doa tanpa salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selalu kita lihat, yang selalu berpasang Allah Muhammad, pasangannya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada lagi pasangannya la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Selalu berpasangan. Ini yang ada satu penarik rezeki. Jadi ada zikir. Ini zikir yang sudah sering saya sampaikan. Zikir ini tertulis di Raudah, di masjidnya Nabi, tertulis juga di pintu Baitullah, tertulis juga di makamnya Rasulullah, dan saya sudah saksikan zikir ini. Dan saya jadikan latar ketika saya masuk di Raudah pada tahun 2013. Kemarin juga saya November 2022 saya umrah bersama ibu. Itu tidak belum berubah. Itu tertulis la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Siapa yang membaca zikir ini tapi sebelum salat subuh 100 kali, Allah hapus dosa-dosanya. Dihapus dulu dosa-dosa kita oleh Allah yang membaca zikir ini. Diangkat derajat kita oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan doa-doa kita oleh Allah, dan diberikan tempat di dalam surga kenikmatannya Allah. Dan yang terakhir, tidak dicabut roh kita oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa ditulis di makamnya Rasulullah, kenapa ditulis di Baitullah, kenapa ditulis di masjidnya Rasulullah. Ini berarti ini adalah sangat. Kalau anda buka internet, apa makna daripada la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin, kita akan tahu keterangannya sendiri. Ini yang bagaimana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tadi banyak bersalawat dan mengenal Rasulullah. Kita harus mengenal Rasulullah mulai dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa ibunya? Siti Aminah. Siapa bapaknya? Abdullah. Siapa sahabatnya yang paling dekat? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Setelah Umar, Utsman bin Affan. Setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib. Siapa cucunya? Dua yang dibaca, dan Hasan dan Husain. Setelah itu berapa istrinya Nabi? 12. Berapa anaknya? 7. Dan yang mati, yang hidup cuma yang perempuan. Yang dinikahi, maka Ali nikah sama Fatimah. Jadi ada 2 anaknya Rasulullah dinikah sama Utsman. Jadi 2 mertua. Jadi Abu Bakar itu mertuanya Nabi, Umar juga mertuanya Nabi, Utsman menantunya Nabi, Ali menantunya Nabi. Jadi 4 ini bukan orang lain, mertua dan menantu. Siapa yang samping kuburannya Nabi adalah mertuanya Nabi. Yang seharusnya mendampingi di kuburannya Nabi adalah istrinya, tapi kenapa mertuanya? Tapi atas izin dari istrinya. Jadi Abu Bakar itu lahirkan Siti Aisyah yang nikah sama Rasulullah. Begitu juga Umar yang namanya istrinya Hafsah yang nakawin sama Nabi.
itulah mertuanya Nabi dan menantunya Nabi, anaknya Nabi yang dinikahi Utsman bin Affan. Jadi salah satu itu yang dua anak perempuannya Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi maka digelar dia Su'ain. Yang dinikahi oleh Ali adalah Fatimah Asy'ariyah. Setelah itu kita kembali ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 5 tahun, itu dibedah dadanya, disaksikan oleh yang mengasuh Rasulullah, namanya Halimatus Sa'diyah. Dibedah, dibersihkan hatinya Rasulullah dalam usia 5 tahun. Pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun meninggal ibunya Siti Aminah di Abwa. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada usia Rasulullah 8 tahun meninggal juga kakeknya Abdul Muthalib, maka diasuh lagi oleh pamannya Abu Talib. Pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 tahun, apa pekerjaan Rasulullah pada usia 12 tahun? Dia mengembala kambing. Pada usia 25 tahun Rasulullah berdagang ke negeri Syam membawa dagangannya Siti Khadijah, dan disitulah mendapat keberuntungan yang sangat besar. Bagaimana cara dagangnya Nabi? Itu cara dagangnya Nabi, dia selalu terbuka. Jadi kalau ada yang rusak, dia mengatakan ini barangnya rusak, harganya sekian. Kalau ada yang orang yang kaya membeli dagangannya Nabi, dia kasih naik harganya. Tapi kalau orang miskin, dia kasih turun harganya. Gitulah cara dagangnya Nabi. Kalau kita umatnya sama saja itu. Orang kaya, orang miskin yang beli sama harganya itu. Tidak ada kecuali. Itulah cara dagangnya Nabi. Kalau ada yang rusak, dia kasih tahu. Kalau kita ada biasa di situ di apa? Kwitansinya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikasih kembali, maka hati-hati sebelum membeli, karena ada perhatiannya memang di situ. Itu di kwitansinya itu. Kalau kita biasa beli barang, ada kwitansinya, ada perhatian, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikasih kembali, kecuali perjanjian bahwa kalau, makanya periksa sebelum membeli. Setelah Rasulullah SAW mendapat gelar alamin karena kejujuran dalam berdagang, maka karena kejujurannya dilamar oleh Siti Khadijah dengan mahar 500 dirham. Pada usia Rasulullah 35 tahun terjadi banjir di Mekah, dan disitulah terjadi perbaikan Ka'bah, dan disitulah diturunkan itu Hajar Aswad. Dan ketika mau diletakkan kembali itu Hajar Aswad, disitulah para kafilah merasa berhak untuk meletakkan kembali, dan disitu terjadi pertikaian. Datang Rasulullah memberikan solusi, dia paparkan sorbannya, lantas diletakkan itu Hajar Aswad, baru seluruh ketua-ketua kafilah, kepala-kepala suku disuruh angkat itu dengan memegang masing-masing ujung sorban Nabi. Setelah itu sampai diangkat, baru Nabi ambil itu Hajar Aswad diletakkan ke tempatnya. Apa hakikat yang pernah mencium Hajar Aswad, yang pernah memegang Hajar Aswad, itu sama dia bersentuhan dengan Rasulullah. Dan orang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Kenapa orang mau beramai-ramai? Karena salah satu yang pernah dicium, dipegang Rasul adalah Hajar Aswad. Ini salah satu batu. Kenapa ada batu yang dimuliakan? Padahal tidak sama batu yang lain. Batu saja kalau didatangkan dari surga dan dicium oleh orang-orang mulia, oleh kekasih Allah, maka di situ orang berebutan. Kenapa dicium itu Hajar Aswad? Karena Rasulullah pernah mencium. Seandainya tidak pernah dicium Rasulullah, orang tidak mau cium, untuk apa dicium? Tapi karena itu tadi, dianggap bahwa ketika kita mencium Hajar Aswad, itu ibarat kita bersentuhan kulit dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, dia bertahanus di Gua Hira, dan disitulah dia diturunkan surah. Turun Jibril membawa ayat surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa langsung perintah zikir? Kenapa bukan langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji? Iqra, bacalah bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Yang mana itu bismi rabbika? Itulah 99 namanya Allah. Itulah bismi rabbika. Ada stempelnya di sini. Ini huruf Arab 18 dan 81. Mana gitu itu? Jadi di tangan kita ini ada huruf Arab 18 dan 81. Ada juga tabalik. Ada yang sampai dengan 18, ada 81 kanan. 18 dan 81. Ini huruf Arab.
Jumlahnya 99. Maka dalam diri kita ada Bismi Rabbika 99. Intinya Bismi Rabbika wallah ada di jantung hati kita. Itu tidak pernah berhenti berzikir. Allah, Allah, Allah. Itulah yang jantung kita. Ketika dia berhenti berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada zikir yang tidak pernah berhenti dalam diri kita. Itulah yang mengompak darah dalam diri kita dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, apa yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan sholat? Jadi bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Yang pertama diwajibkan oleh Allah adalah zikir. Yang mana yang pertama diwajibkan? Yang mana yang pertama diwajibkan dan mana yang itulah yang dibaca ketika orang sa'i tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kenapa 5 zikir ini dibaca? Dari mana sumbernya? Dari mana asbabnya? Tidak boleh dibalik-balik. Siapa yang punya itu? Siapa yang pernah pertama mengucapkan zikir itu? Subhanallah itu zikirnya para malaikat. Jadi tugasnya para malaikat diciptakan oleh Allah adalah mensucikan Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam, setelah ditiupkan roh ke dalam jasadnya Nabi Adam, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji. Hanya satu diperintahkan kepada Nabi Nuh, hanya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi zikirnya itu Nabi Nuh, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh? Tidak ada yang beriman. Padahal yang didakwakan Nabi Nuh cuma la ilaha illallah. Termasuk istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, tidak ada yang beriman. Semuanya mati dalam kekafiran. Yang mana yang beriman kepada Nabi Nuh? Hanya orang buta, orang tuli, orang lumpuh, dan orang bisu, dan orang yang berpenyakit kusta. Itulah yang ikut di perahunya Nabi Nuh, dan itulah yang selamat. Jangan heran kalau penyakit yang hidup pada kita ini, kalau bukan tuli, buta, lumpuh, bisu, itu yang beriman sama Nabi Nuh. Yang sehat itu tidak ada yang beriman. Jadi jangan heran kenapa orang bisu, lumpuh, rusak kulitnya. Itu salah satu bahwa itulah tanda orang yang beriman yang ikut di perahunya Nabi Nuh. Allahu Akbar, siapa punya zikir itu? Itu zikirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada zaman Nabi Nuh tidak ada juga yang beriman kepada Allah. Apa yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim? Patung. Berapa patung yang disembah? 360 patung. Kenapa harus 360? Itu penduduk Mekah pada waktu itu satu hari satu Tuhan. Dalam 12 bulan 360 hari, maka Tuhan yang disembah penduduk Mekah 360 Tuhan dalam satu tahun. Itu. Maka datang Nabi Ibrahim membesarkan, menghancurkan berhala itu, yang 360 berhala, dengan setelah dihancurkan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Setelah itu la haula wala quwata illa billah. Ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj setelah sampai ke langit ke-7, diajarkan kepada Nabi oleh Nabi Ibrahim kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tanamilah surgamu. Jadi tanamannya surga adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi tanaman-tanaman surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi siapa yang banyak membaca la haula wala quwata illa billah, itu sama dia memperbanyak tanaman-tanamannya di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun Nabi berdakwah ini di Mekah? 13 tahun. Jadi 40 tahun umurnya dia akan menjadi nabi, 13 tahun berdakwah berarti 53 tahun. Karena semua yang beriman kepada Rasulullah SAW semua disiksa, ada yang tebas lehernya, ada yang hilang pipinya, ada yang dibakar, ada yang dibunuh, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah juga tepatnya pada 12 Rabiul Awal. Jadi tibanya Rasulullah di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Juga 12.
Berapa yang beriman? 72 orang. Maka Rasulullah nanti jam 12 malam baru dia start hijrah ke Madinah bersama didampingi oleh Abu Bakar. Namun ketika dia mau hijrah ternyata ketahuan bahwa Rasulullah mau hijrah, akhirnya dikepung rumahnya oleh tentara kafir Quraisy Rasulullah. Rasulullah dikepung rumahnya dengan 7 lapis tentara kafir Quraisy. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, pasti kita tertangkap." Kenapa? Karena rumah kita sudah dikepung oleh tentara kafir Quraisy. Tidak bisa kita selamat. Apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, sahabatku, kita bukan berdua tetapi bertiga dengan Allah." Turun malaikat Jibril mengajarkan satu doa yang terdapat di dalam surah Yasin ayat 9. "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yubsirun." Di hadapan Allah menjadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, di samping kanan dinding, di samping kiri dinding, sehingga tentara kafir Quraisy itu tidak dapat melihat. Rasulullah mengambil pasir, lantas dibacakan pasir itu 7 kali, lantas ditaburkan kepada tentara kafir Quraisy. Akhirnya tentara kafir Quraisy itu tertidur pulas sampai pagi. Rasulullah keluar dari sela-sela tentara itu. Inilah sejarah Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW berangkat, dia singgah di satu gua namanya Gua Zur. Jadi orang yang pernah haji dan umrah pasti biasa berziarah ke Gua Zur, tempat singgahnya Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ketika kalau ya Jabal Nur, Gua Hira itu tempat Rasulullah menerima wahyu. Kalau Jabal Rahmah bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Setelah Rasulullah SAW hijrah, dikejar oleh tentara kafir Quraisy. Ada namanya pendekar kafir Quraisy yang bernama Suraka, mengejar Rasulullah. Setelah itu Rasulullah didapat. Sudah mau ditebas Rasulullah, tiba-tiba terpelanting kudanya Suraka. Rasulullah bukannya lanjutkan perjalanan, malah dia bantu ini Suraka. Kalau kita umatnya Rasulullah begitu, yang tahu membunuh kita, lantas dia jatuh dari kudanya, oh kesempatan kita habisi duluan. Nabi tidak, lantas dia angkat Suraka naik di kudanya, lantas dia bilang kalau naik kuda hati-hati. 3 kali dikejar sampai tenggelam kaki kudanya Suraka bersama Suraka. Dia minta tolong, Rasulullah masih kembali menolong, padahal ini Suraka ini membunuh Nabi. Coba kalau kita mau seperti ini, apa kesempatan kita habisi saja diselesai? Nabi tidak. Karena sehingga Suraka mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Saya ingin membunuh kamu, malah kamu membantu saya." Maka sekarang saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kalau nak bunuh itu Suraka, tidak jadi lagi masuk Islam, tidak. Begitu juga ketika Rasulullah SAW dia berada di pohon, di bawah dia beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba pendekar kafir yang bernama Daksur tiba-tiba ambil pedangnya Nabi, lantas pedang itu diletakkan di leher Nabi. "Ya Rasulullah, siapa yang bisa menolong kamu dalam keadaan pedang di leher kamu?" Dengan spontan Rasulullah menjawab, "Allahu la ilaha illahu." Tidak ada yang bisa menolong saya, Allah. Gemetar tangannya Daksur, jatuh pedang itu, lantas pedang itu diambil oleh Rasulullah, langsung diletakkan di lehernya Daksur. "Ya Daksur, siapa yang bisa menolong kamu dalam keadaan pedang di leher kamu?" Apa kata Daksur? "Hanya engkau ya Rasulullah." Apakah Rasul langsung tebas lehernya Daksur? Tidak. Dia maafkan. Kalau kita, selesai persoalan, habis itu. Itu kita. Karena memang Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi bukan untuk menyakiti, tetapi dia penyelamat bagi umat manusia. Maka Rasulullah melanjutkan perjalanannya, dan setelah sampai di Madinah, apa yang dilakukan ketika sampai Rasul di Madinah? Bukan membuat istana, tetapi yang pertama dibangun adalah masjid. Apa namanya masjid itu? Namanya Masjid Quba. Di samping Masjid Quba itu ada kubu kormanya Nabi. Siapa yang salat di Masjid Quba, kata Rasulullah, itu sama dia melaksanakan haji dan umrah pahalanya. Itu salat 2 rakaat saja di Masjid Quba. Siapa yang membeli kormanya Nabi di kubu kormanya Nabi, sama dia bersedekah. Kalau kita di keluarga tidak ada jaminannya, hanya di kubu kurmanya Nabi. Jadi kita membeli kurmanya Nabi sama bersedekah. Setelah itu dilanjutkan di rumah Nabi, dia yang yang membebaskan tanah itu adalah Abu Bakar, yang sekarang rumahnya Nabi, sekarang makamnya Nabi. Di situlah dikuburkan di kamarnya Nabi, satu dinding dengan Masjid Raudhah. Kata Nabi, "Baiti wa masjidi riyadul jannah." Rumahku dan masjidku itu adalah taman-tamannya surga. Jadi siapa yang masuk di Raudhah, yang sekarang ini ketika saya naik kemarin 2020 November tidak bisa lagi kita sholat. Jadi pakai aplikasi lagi sekarang, dijadwal orang masuk di situ.
Jadi kosong, kalau salat 5 waktu tidak dipakai lagi salat itu di raudhah, cuma di pinggirnya saja gitu. Tapi kita masuk di situ ada waktu-waktu tertentu yang punya jadwal. Itu ya. Jadi itu salah satu apa pahala yang didapatkan orang yang salat di raudhah? Siapa yang salat di masjid raudhah, kata Nabi, sama dia salat di Kolaka ini 1000 rakaat. Jadi 1 rakaat salat di raudhah sama kita salat di Kolaka 1000 rakaat. Kalau kita salat di Masjidil Haram, 1 rakaat di Masjidil Haram itu sama kita salat di Kolaka 100.000 rakaat. Jadi kalau sama saja di Mekah dan di Kolaka, buat apa pergi sana? Habis-habis uang. Tapi ada amalan yang dilipat gandakan ribuan kali, maka di situ berlaku yang namanya salat mutlak. Jadi salat mutlak itu tidak ada waktu, salat terus. Maksudnya selesai saat ada waktu-waktu, kalau selama kita mampu salat terus saja, itu namanya salat mutlak. Ini yang dilakukan setelah Rasulullah SAW berusia. Jadi Rasulullah berdakwah di Mekah, di Madinah itu 10 tahun. Jadi 53 tahun tambah 10 tahun di Madinah menjadi 63 tahun. Tepatnya pada hari Senin Rasulullah SAW didatangi malakal maut dan berakhirlah hidupnya Rasulullah di atas permukaan dunia. Dan ketika Rasulullah SAW dicabut rohnya, sangat merasakan sakitnya maut itu. Ini Nabi kekasihnya Allah dicabut rohnya, dia rasakan sakitnya. Tapi apa permintaan? Ada permintaan Rasulullah SAW, bukan untuk dirinya, bukan untuk istrinya, bukan untuk orang tuanya, tapi kita. Dia pesankan kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, biarlah saya yang rasakan bagaimana tidak enaknya itu maut berpisah dengan ruhnya, berpisah dengan jasad dengan ruh. Cukup saya yang merasakan, jangan pernah kau timpakan kepada umat. Itu permintaan pertama. Permintaan kedua yang diminta Rasulullah adalah pengampunan dosa kita. Jadi pengampunan dosa kita, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia bertaubat kepada Allah 1 tahun sebelum dia wafat, Allah hapus dosa-dosanya sebesar apapun dosa kita. Apa kata Rasul? Jangan Jibril, 1 tahun itu masih bisa lagi bikin dosa. Naik lagi melapor, turun menjadi dari 1 tahun menjadi 40 hari. Ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari sebelum maut menjemput nyawanya, ruhnya, Allah ampuni, hapus dosa-dosanya. Jangan Jibril, 40 hari itu masih bisa lagi melakukan dosa setelah diampuni. Naik lagi menghadap kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa seumur hidupnya, lantas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum roh belum sampai di kerongkongannya, Allah masih memberikan ampunan kepadanya. Jadi sebelum sampai garger kita mau ampun, belum lepas ya. Kalau sudah lepas roh dari jasad kita, tidak ada lagi pengampunan. Betapa Rasulullah mencintai, memperjuangkan kita dari dosa, diampuni dosa kita. Begitu juga menghadapi sakaratul maut, Allah, Rasulullah minta keringanan, garansi kepada Allah melalui malaikat Jibril untuk tidak kita rasakan. Maka jangan heran kalau ada saudara seiman dan sebagai ketika menghadapi sakaratul maut dengan tenang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini oleh-oleh untuk kita sekalian yang dipesankan Rasulullah sebelum tidur dan sebelum bangun tidur. Sebelum kita tidur, baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Apa hikmahnya ini? Allah hapus dosa kita, dan kita, kalau kita umur kita seumpama malam itu, maka tidak lain balasannya adalah surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tidak akan dicabut roh oleh malakal maut sebelum kita melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika sebelum kita bangun dari tidur, kita juga disuruh baca oleh Rasulullah. Sebelum kita bangun dari tidur, jangan langsung bangun, tapi diperbaiki, kita luruskan badan kita, hadapkan jasad kita ke aras, ke langit, baru kita membaca. Apa yang kita baca? La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum kita bangun dari tidur kita, Allah sudah memberikan garansi menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, banyak bersalawat, insyaallah itulah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.